mengajak agar kita memiliki amalan-amalan yang baik. Jadi itu yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan masalah amalan dan berkaitan dengan masalah akhlak. Wa indziruhum sayyi'al akhlaq wa sayyi'al a'mal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan manusia dari akhlak-akhlak yang jelek dan juga dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'ahum ilaiha qawlan wa fi'lan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kita untuk memiliki akhlak yang baik, untuk beramal dengan amalan yang salih, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita dengan dua metode, dengan ucapan beliau dan juga dengan contoh perbuatan dari beliau. Tidak cuma sekedar dengan ucapan. Ya, kan sering kita mendengar ya, jarkoni gitu ya. Ya. Ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu, ya, tapi dia ya memberikan contoh dengan sesuatu yang berlawanan. Ya. Ini sering manusia seperti itu. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kita semua, mengajak umat manusia untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk memiliki amalan-amalan yang salih. Beliau ajak kita dengan menggunakan ucapan beliau, sekaligus beliau contohkan. Diajak dengan perbuatan. Amma qaulan, adapun dengan ucapan, faqad takatharat anhul ahadits fil hathi 'alal akhlaqil kamilah wal adabir rafi'ah wal hath 'alaiha. Adapun ya, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki akhlak yang mulia, memiliki amalan-amalan yang saleh, maka begitu banyak dalil-dalil ya yang bersumber dari beliau, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia, agar kita memiliki adab-adab yang tinggi. Wa bayan ma'adallahu li ahliha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pula dengan ucapan beliau apa yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang mau memiliki akhlak yang mulia, bagi orang-orang yang mau mengamalkan amalan-amalan yang baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku memberikan jaminan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menjamin, ya, memberikan jaminan, ada garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa garansinya? Berupa sebuah rumah di mana? Di Rabadil Jannah. Ya, di jannah yang paling bawah. Ya. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya. Ini Rasulullah SAW memberikan garansi bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya. Ini yang pertama. Jadi namanya debat itu bukan perkara yang baik. Ya. Tarkul mujadalah, meninggalkan perdebatan, ya, itu perkara yang dianjurkan dalam agama kita. Ya. Tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan tertentu, kondisi tertentu, bagi orang tertentu.
Ya, apalagi dalam masalah agama, sampaikan al-haq. Diterima, walhamdulillah. Nggak diterima, nggak usah diperdebatkan. Ya, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan saja. Ya. Orang mau terima, walhamdulillah. Nggak mau mendebat kita, tinggalkan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan garansi bagi orang yang seperti ini, yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apa garansinya? Sebuah rumah di surga. Ya. Mudah tidak? Kan mudah. Ya. Ya. Ini yang pertama. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Dan Rasulullah SAW memberikan garansi, ya, berupa apa? Rumah, ya, di surga yang pertengahan. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Bagi orang yang mau meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi yang namanya bercanda, ya, ini tidak sepantasnya dikerjakan oleh seorang muslim, baik dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda. Bercanda saja kita dilarang berdusta, apalagi serius. Dan orang yang mau meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda diberikan garansi oleh Rasulullah SAW berupa apa? Rumah di surga yang pertengahan. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Alaikum bisidq. Ya. Fa inna sidqa yad'u ilal bir. Ya. Wajib bagi kalian untuk jujur. Ya. Fa inna sidqa yad'u ilal bir, karena yang namanya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, bermula dari ucapan. Ketika ucapan kita jujur, akan mengantarkan kepada perangai-perangai kebaikan yang lain. Wa innal bir yad'u ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jadi kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Wa iyyakum anil kadzib. Sebaliknya Rasul mengatakan hati-hati kalian dari berdusta. Kenapa? Fa innal kadzib yad'u ilal fujur. Karena kedustaan akan mengantarkan pelakunya ke dalam kefajiran. Mengantarkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Wa innal fujur yad'u ilan nar. Dan yang namanya kefajiran akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi hati-hati dari kedustaan. Yang awalnya mungkin sepele, namun yang namanya maksiat, ya, itu yuwalid ba'duha ba'dha. Sebagian maksiat akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Kalau seandainya pelakunya tidak bertaubat, tidak segera beristighfar, sehingga apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, dosa apapun yang kita lakukan, karena kita bukan orang yang maksum, pasti terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Segera bertaubat. Ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, sudah taubat kok berbuat lagi, taubat lagi tidak mengapa. Ya. Taubat lagi. Terus seperti itu. Jangan malas untuk bertaubat, jangan malas untuk beristighfar, walaupun kita mengulangi dosa yang sama. Sudah bertaubat, sudah beristighfar, kok seperti itu lagi ya? Taubat lagi, istighfar lagi. Ya, layaknya baju lah. Kalau kotor, cuci. Kotor lagi, cuci lagi. Ya, seperti itu terus. Ya. Jangan sampai justru menumpuk. Ya. Karena namanya dosa ketika menumpuk, ya, terus menerus menumpuk, ya, akan menjadi yang namanya ron.
Ya. Dalam sebuah hadis Anas, Rasul mengatakan apa? Innal mu'min idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin itu kalau seandainya dia terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka akan digoreskan dalam hatinya satu noda hitam. Titik hitam satu. Titik. Ya. Wa in taba wastaghfara wa naza'a wa aqla'a. Kalau dia berhenti dari dosa tersebut, ya, dia cabut dirinya dari kemaksiatan tersebut, dia beristighfar, dia bertaubat, suqila qalbuhu. Maka apa? Dibersihkan hatinya. Ya, dibersihkan. Titik hitam tadi apa? Dihapus. Wa in zada zadat. Namun kalau nggak mau bertobat, nggak mau beristighfar, dosa lagi, maka apa? Yang tadi belum dihapus, tambah lagi titik. Ya, sampai apa? Sampai terkadang noda-noda hitam tersebut memenuhi hatinya. Itulah yang dikenal dengan ron. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Ya. Kalau sudah ditutupi dengan ron, hati tersebut noda hitam, sehingga hati tersebut pandangannya terbalik. Yang baik dia anggap jelek, sebaliknya yang jelek dianggap baik. Ma'ruf dianggap mungkar, mungkar dianggap apa? Ma'ruf. Asalnya dari mana tadi? Dari dosa yang berkarat tidak dia bersihkan. Ya. Sehingga yang namanya dosa, kita semua pendosa. Ya. Kita semua terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena kita bukan orang yang maksum. Tinggal mau tidak kita membersihkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya, diantaranya dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar. Ya, sehingga setiap kita terjatuh ke dalam dosa, setiap kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, segera kita bertaubat, segera kita beristighfar. Itulah sifat orang yang bertakwa, yang ketika terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, ya, segera diikuti dengan taubat dan istighfar. Ya. Sehingga ya, Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan jaminan, memberikan garansi berupa sebuah rumah di surga yang pertengahan bagi orang yang mau meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda. Ya, jadi nggak boleh ya dusta ya untuk ya membuat orang tertawa sekalipun, sekedar bercanda. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan Rasulullah SAW memberikan garansi, memberikan jaminan berupa rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu. Bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ya, hadisnya rawahu Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini hadis yang sahih. Ya. Sehingga ya dikatakan di sini oleh Abdul Razak Al-Badr fihi bayanu fadilati husnil khuluq. Dalam hadis ini ada keterangan dari Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan akhlak. Jadi Rasulullah mengajak kita semua memiliki akhlak yang baik dengan ucapannya. Di antaranya ucapan ini nih. Rasul memberikan jaminan, memberikan garansi. Wa annahu yuwassil sahibahu ila darajatil 'aliyah fil jannah. Rasulullah menerangkan di sini bahwasanya namanya akhlak yang baik akan mengantarkan pemiliknya ke derajat yang paling tinggi di dalam surga. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara thalathata asnafin minan nas. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 jenis manusia. Aminhum man yakunu fi rabadin fil jannah wa huwa adnaha. Ya. Jenis manusia yang pertama yang disebutkan di awal hadis
adalah manusia yang dijamin oleh Rasulullah SAW mendapatkan sebuah rumah di mana? Di Rabad al-Jannah, wa huwa adnaha, surga yang paling bawah. Ya, wa minhum man yakunu fi wasatiha. Jenis yang kedua yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, diberikan jaminan oleh beliau untuk mendapatkan sebuah rumah di tengah surga, surga pertengahan. Ya. Wa minhum man yakunu fi a'laha. Dan manusia yang ketiga, ya, diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Karena fal jannah darajat, karena surga itu apa? Berderajat, bertingkat-tingkat ke atas. Kalau neraka darokat, ke bawah. Ya. Sebagai Allah sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu apa? Di kerak neraka yang paling bawah. Jadi kalau neraka itu darokat ke bawah terus, kalau surga darajat. Ya, walikullin darajatun mimma amilu. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis ini, anna man yuhassin khuluqah, orang yang memperbagus akhlaknya. Berarti ada upaya. Kalau yang namanya akhlak itu ada yang memang ya ditabiatkan oleh Allah Ta'ala, orang tersebut punya akhlak yang baik, dari kecil sudah punya akhlak yang baik. Ya, itu ada. Ya, memang bawaan bahasa kitanya. Bawaannya sudah punya akhlak yang baik. Namun kebanyakan dari kita seringnya bawaannya apa? Ada saja akhlak yang jelek. Maka ada upaya, ya, dari kita untuk bagaimana agar akhlak yang jelek tersebut bisa kita ganti dengan akhlak yang baik. Ya. Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis ini, orang yang memperbagus akhlaknya, maka yakunu lahu baitun fi a'lal jannah, maka dia akan mendapatkan apa? Tempat tinggal di surga yang paling tinggi. Wa qawlu ana za'im, dan di awal hadis Rasul mengatakan ana za'im, aku memberikan jaminan. Ya, yang memberikan jaminan siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW berani menjamin? Tentunya karena wahyu. Ya. Yang la yantiqu anil hawa, tidak berucap dengan hawa nafsu beliau. Ya. Sebab kalau ya bapak lah ya, kita semua ya, ada penguasa memberikan jaminan. Saya kasih jaminan buat bapak. Ya, kalau bapak berbuat seperti ini, jaminannya seperti itu. Percaya tidak? Kan percaya ya. Ya. Wah, yang memberikan jaminan siapa ini? Bupati misalkan. Apalagi presiden misalkan. Ya, segera bapak kerjakan karena optimis ini jaminannya jelas akan didapatkan. Ya. Ya. Itu baru sekedar siapa? Bupati, presiden misalkan. Nah, ini yang jamin siapa? Rasulullah SAW, yang itu wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, tentunya ini motivasi bagi kita semua. Ini ajakan Rasulullah SAW agar kita memiliki akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah SAW mengajak kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik dengan ucapan beliau. Di antaranya hadis ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, faja'ala al-bait ya al-alawi jazaan li'alal maqamat ats-tsalatsah. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan tempat tinggal yang paling tinggi, yang paling istimewa, itu balasan bagi perbuatan yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Berarti apa kedudukan yang paling tinggi? Wa huwa husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Ya, jadi akhlak yang baik itu memiliki porsi yang begitu besar dalam agama kita. Sampai jaminannya pun luar biasa besar.
tempat tinggal ya sebuah istana di mana? Di surga yang paling tinggi. Wal awsat di awsatiha. Ya. Ya. Istana yang pertengahan bagi perbuatan yang memang dalam agama kita dianggap pertengahan. Ya. Apa itu? Wa huwa tarkul kadzib. Meninggalkan kedustaan. Mana yang lebih mudah? Meninggalkan kedustaan atau berakhlak dengan akhlak yang baik? Mana lebih mudah? Meninggalkan atau mengerjakan? Yang lebih mudah kan meninggalkan, kan gitu ya. Yang namanya meninggalkan semuanya bisa. Ya. Yang namanya meninggalkan kita diam saja kan meninggalkan. Ya. Ya, sehingga namanya tark, meninggalkan sesuatu itu apa? Enggak ada toleran. Ya. Maka Rasul mengatakan apa? Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan semampunya. Jadi kalau mengerjakan berarti kita berbuat, kerjakan semampunya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Adapun apa yang aku larang, tinggalkan. Jadi kalau tinggalkan, oh saya belum mampu, ninggalkan pasti mampu. Tapi kalau mengerjakan, ya terkadang kita mampu, terkadang tidak. Tapi kalau meninggalkan, semuanya mampu. Jadi mampu kalau meninggalkan. Beda kalau berbuat. Sebagian orang ada yang mampu, sebagian apa? Tidak. Sehingga kenapa dibedakan? Kalau perintah dikerjakan semampunya, kalau larangan kok nggak ada toleran? Ya karena yang namanya meninggalkan semuanya bisa. Ya. Namun kan kita sering beralasan belum bisa. Jadi ya bisa. Ya. Yang namanya larangan itu semua orang bisa meninggalkan. Ya. Sehingga mana yang lebih mudah, meninggalkan kedustaan atau berusaha memiliki akhlak yang baik? Kan meninggalkan dusta lebih mudah. Ya. Sehingga akhlak yang baik di tingkatan yang paling tingginya. Nomor 2-nya pertengahannya apa? Meninggalkan kedustaan. Ya. Dan yang setelahnya apa? Ya. Tempat tinggal yang apa? Istana yang di surga yang paling bawah. Wa huwa tarkul mumarah wa in kana ma'ahu haq. Meninggalkan perdebatan. Lebih mudah mana lagi? Lebih mudah meninggalkan perdebatan. Ya. Lebih mudah. Kalau debatkan butuh apa? Ya. Butuh ngotot kan gitu ya. Ya lebih mudah lagi sebenarnya untuk meninggalkan perdebatan. Namun seringnya kita pun seperti itu. Lebih senang debat. Ya, lebih senang ribut daripada mengamalkan apa yang kita ilmui. Ya. Dan wala raiba anna husnal khuluq mustamilun ala hadza kulli. Dan tidak diragukan akhlak yang baik mencakup semuanya. Ya, meninggalkan kedustaan termasuk akhlak yang baik. Meninggalkan perdebatan juga termasuk akhlak yang baik. Ya, sehingga ini jaminan yang datang dari Rasulullah SAW bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini ajakan Rasulullah SAW dengan ucapan. Ya, adapun dengan perbuatan, wa amma fi'lan faqad kana qudwatan lil alamin. Maka tidak diragukan Rasulullah SAW merupakan tauladan, contoh bagi kita semua, bagi semua manusia yang datang setelahnya. Ya, bima wahabahu Allahu minal khuluqil kamil wal adabil rafi. Ya, dikarenakan apa yang Allah karuniakan kepada beliau berupa akhlak yang sempurna, adab-adab yang tinggi. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah sebutkan tentang Rasulullah SAW dalam Al-Quran, sungguh engkau wahai Muhammad, ya, betul-betul di atas akhlak yang agung. Ini beliau SAW, ya, memiliki kedudukan yang begitu tinggi, dipuji oleh Allah Ta'ala, ya, dengan akhlaknya. Ya, seperti apa sih akhlak Rasulullah SAW?
Disebutkan ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kata Sa'ad bin Hisham ibn Amir, qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, aku mengatakan kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sa'ad ibn Hisham, seorang tabi'in, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pengen tahu sebenarnya akhlak Rasulullah itu seperti apa. Sehingga bertanya kepada siapa? Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paham betul tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalat, maka Aisyah enggak menggambarkan satu persatu akhlak Rasulullah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, enggak. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ucapan yang begitu padat, singkat. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jawabannya singkat. Ya. Ini takbirnya Aisyah. Ya. Ungkapannya Aisyah untuk menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdasnya beliau. Tidak merinci seperti apa akhlak Rasulullah, cukup dengan mengucapkan ucapan yang begitu singkat. Ya, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Amma taqra Al-Qur'an, bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Ya, mengatakan kepada Sa'ad bin Hisham. Qala Allah azza wa jalla, bukankah engkau membaca firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya, begitu singkat ucapan Aisyah menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa maksudnya sih? Ya. Kok akhlak Rasulullah Al-Qur'an? Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Wa ma'na hadza? Mana ucapan Aisyah ini? Annahu sallallahu alaihi wasallam shara imtithalul Qur'an. Ya, makna ucapan Aisyah ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul imtithalul Quran, betul-betul mengerjakan, mempraktekkan, ya, menerapkan kandungan Al-Quran. Ya, amron wa nahyan, baik berkaitan dengan perintah ataupun berkaitan dengan larangan. Sajiyatan lahu, dijadikan akhlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan khuluq. Ya, dijadikan sebagai perangai. Artinya apa? Famahma amarahul Qur'an fa'alah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an beliau kerjakan. Ya, wa mahma nahahu anhu tarakah. Dan segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Qur'an maka beliau tinggalkan. Dan segala sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala pasti itu akhlak yang baik. Sehingga seluruh perangai yang baik, seluruh akhlak yang baik dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran pasti itu kejelekan, akhlak yang jelek, dan betul-betul ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW betul-betul mempraktekkan Al-Quran. Ya, baik berkaitan dengan perintah ataupun berkaitan dengan larangan. Hadza ma'a ma jabalahu Allah alaihi minal khuluqil azim. Kata Ibnu Katsir, bersamaan dengan apa yang Allah tabiatkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak-akhlak yang agung. Memang sudah ditabiatkan. Minal haya, ya. Sebelum turun wahyu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak yang baik. Ya, memang sudah ditabiatkan, mau dijadikan manusia pilihan. Ya. Ditabiatkan memiliki akhlak yang baik. Kan wahyu kan
turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berumur berapa? Umur beliau berapa? 40 tahun. Ya. Apa sebelum 40 tahun berarti perangainya seperti apa? Perangainya memang sudah baik. Akhlaknya sudah baik. Jadi kalau kana khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran. Terus sebelum turun Al-Quran bagaimana? Kita katakan akhlak beliau akhlak yang begitu mulia. Ya. Memang sudah ditabiatkan, punya sifat haya, sifat malu, sifat mulia Pak ya. Ya, coba kalau orang nggak punya malu, urat malunya sudah putus, bisa dibayangkan akhlaknya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Bisa kita lihat orang gila itu rasa malunya sudah hilang. Ya maka nggak malu coba di tengah jalan, tidak berbusana, ya, tidak malu, ya, tidak menjaga kebersihan. Kenapa? Ya malunya sudah hilang. Ya. Tapi kalau orang masih waras, kok sudah tidak punya sifat malu, urat malunya sudah terputus, ya nggak jauh lah dengan orang gila. Ya, pakaiannya pun mirip-mirip lah ya. Ya. Perbuatannya pun ya mirip-mirip. Sehingga sifat malu sifat yang baik, akhlak yang baik. Ya. Ini Rasulullah punya sifat malu. Wal karam, ya, punya sifat derma. Ya. Manusia dermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyaja'ah, memang pemberani. Ya. Ini orang pemberani biasanya apa Pak? Kalau pemberani biasanya dermawan. Ya. Biasanya beriringan. Orang pemberani kan apa? Lawang nyawa saja berani dipertaruhkan, apalagi cuma harta, kan gitu ya. Ya. Mana sih lebih kita cintai, nyawa atau harta? Kan sering nyawa atau harta, misalkan dituduh di apa? Ya. Diancam, ya pilih nyawa, kan begitu ya. Nah, orang pemberani kan apa? Wah, nyawa saja dipertaruhkan, apalagi cuma harta. Ya, nyawa saja apa? Enggak eman-eman. Ya, misalkan begitu ya. Ya, apalagi cuma harta. Ya. Tapi beda, orang penakut biasanya apa? Ya bakhil. Ya. Orang pengecut biasanya apa? Bakhil. Ya. Biasanya seperti itu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasaf wal hilm, punya sifat pemaaf, punya sifat hilm, santun, tidak bersegera ya menghukum, memvonis orang lain dalam keadaan mampu. Ya. Ini beliau. Wa kulli khuluqin jamil, dan seluruh akhlak-akhlak yang baik memang sudah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum beliau diutus sudah memiliki akhlak yang baik, apalagi setelah mendapatkan wahyu. Ya. Kama tsabata fi sahihain, dicontohkan oleh Ibnu Katsir di sini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim an Anas. Dari hadis Anas radhiyallahu an, qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Waktu yang begitu lama ya. Menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun, kan lama sekali. Ya. Fama qala li uffin qat. Ya, tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghardikku sama sekali, walaupun dengan ucapan uff. Ya, meremehkan dengan ucapan, nggak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Tidak pernah mengomentari perbuatan yang aku kerjakan dengan mengatakan kenapa engkau kerjakan, enggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Tidak mengomentari ya sesuatu yang tidak aku kerjakan dengan mengatakan kenapa enggak dikerjakan. Enggak pernah. Padahal 10 tahun. Ya. Yang namanya berkhidmat terkadang kan apa harusnya apa? Ya. Ada perkara yang harusnya dikerjakan, sebaliknya ada perkara yang harus apa? Ditinggalkan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepada Anas,
Lima fa'alta, kenapa engkau kerjakan? Enggak pernah. Enggak pernah pula mengatakan, kenapa tidak engkau kerjakan? Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Anas ketika itu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih kecil, sudah mulai berkhidmat. Anas kecil itu sudah dititipkan oleh ibundanya, ya, Ummu Sulaim, ya, meminta kepada Rasulullah agar Anas berkhidmat kepada beliau. Ya namanya anak-anak, mungkin ketika disuruh, ya mungkin mampir dulu, yang namanya anak-anak begitu ya. Disuruh ini nggak segera dikerjakan, ya. Tapi nggak pernah Rasul mengatakan, ya, ala fa'alta, kenapa tidak engkau kerjakan? Ya, nggak pernah dihadik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Sehingga kata Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berakhlak. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh, ya, baik sutra ataupun yang lainnya yang lebih lembut dibandingkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut dibandingkan sutra. Wala syamamtu miskan wala atran kana atyab min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium, ya, aroma baik dari minyak misik ataupun minyak wangi yang lain yang lebih wangi dibandingkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki akhlak yang begitu mulia. Warwal Bukhari an Abi Ishaq, kata Ibnu Katsir melanjutkan, ya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Ishaq, qala sami'tul Bara ibn Azib, aku mendengar Al-Bara bin Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Kata Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yang paling bagus rupanya. Yang paling bagus rupanya. Wa ahsanan nas khuluqa. Sebagaimana akhlaknya paling baik. Laisa bitawilil ba'in, di mana fisik beliau, ya, tidak tinggi banget. Wala bil qasid, tidak pula pendek. Berarti apa? Pertengahan. Wal ahadits fi hadza katsirah, kata Ibnu Katsir, hadis-hadis yang menerangkan fisik Rasulullah juga akhlak Rasulullah begitu banyak. Wali Abi Isa At-Tirmidzi fi hadza kitab Syama'il. Kata Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tirmidzi punya kitab yang namanya Syama'il Muhammadiyah, menerangkan tentang hal ini. Perlu diketahui seperti apa fisik Rasulullah. Kenapa? Karena sebagian orang tertipu. Tertipu apa? Ada hadis yang menerangkan bahwasanya siapa yang melihat diriku dalam mimpi maka itu benar, itu diriku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mimpi melihat Rasulullah, pasti itu Rasulullah, bukan syaitan. Ya. Ada orang mengaku saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan saya yakin itu Rasulullah. Ya. Yang jadi pertanyaan, memangnya tahu ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertanyaan begitu ya? Tahu tidak? Nah kalau nggak tahu kok mengatakan itu Rasulullah, ya itu syaitan mungkin. Karena yang dimaksud syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah itu ketika kita lihat betul itu fisik Rasulullah, sifatnya Rasulullah di situ kelihatan. Ya bagaimana akan tahu kalau kita nggak tahu ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Rasulullah. Saya ada yang pernah mimpi bertemu Rasulullah, katanya Rasulullah yang rokok. Ya, nggak tahu rokoknya apa, jarum super apa. Ya, udang garam. Ya, ini dimainkan oleh syaitan. Ya. Sehingga butuh seorang mengenal, ya, profil Rasulullah SAW, akhlaknya, perangainya, termasuk fisik Rasulullah SAW, supaya tidak dipermainkan oleh syaitan. Ya, mimpi, ya, menggambarkan Rasulullah SAW mengucapkan ini, mengucapkan itu, dianggap apa?
wangsit, dijadikan sebagai keyakinan yang batil akhirnya. Ya, sehingga Ibnu Katsir menerangkan di sini ada kitab ya yang menerangkan hal tersebut. Ya. Warol Imam Ahmad, kata Ibnu Katsir melanjutkan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qad. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangan beliau sekalipun pembantu yang beliau miliki, pelayan yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak pernah beliau pukul. Anas tadi 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan dipukul, mendengar ucapan yang jelek saja nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya. Wala mra'atan, tidak pernah pula memukul istri-istrinya. Wala dharaba biyadihi syai'an qad illa an yujahid fi sabilillah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya sesuatu apapun kecuali dalam keadaan beliau berjihad. Ini beliau. Wala khuyyira baina syai'an qad illa kana ahabbuhuma ilai aisarahuma. Tidak diberi pilihan, tidak ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hal ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memilih mana yang paling mudah untuk umatnya. Ya, ketika ditawarkan dua hal, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah, hatta yakuna itsman, kecuali kalau perbuatan tersebut dosa. Ya, fa idza kana itsman kana ab'adan nas minal itsm. Adapun kalau perbuatan dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Walan taqama li nafsihi min syai' yu'ta ilaih illa an tuntahak hurmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak murka terhadap segala sesuatu yang disampaikan kepada beliau, murka untuk dirinya tidak pernah, kecuali kalau perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Sehingga fayakunu huwa yantaqimu lillah, sehingga murkanya karena Allah Ta'ala, bukan karena hak pribadi. Ini beliau. Beda dengan kita. Kalau Allah Ta'ala dilanggar, tidak masalah. Kalau hak kita baru kita marah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Hak beliau dilanggar, ya, pribadinya beliau tidak murka, tapi kalau sudah berkaitan dengan hak Allah Ta'ala baru beliau murka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau, sehingga kesimpulannya ya disebutkan di sini, fahadhi kanat akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muqtabasah min mishkatil Qur'an. Sehingga kesimpulannya namanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil dari mana? Dari cahaya Al-Qur'an, dari tuntunan Al-Qur'an. Fakana kalamuhu mutabiqan lil Qur'an. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Penerapan Al-Qur'an. Tafsilan lahu wa tabyinan, menerangkan Al-Qur'an dan merinci Al-Qur'an. Ini ucapan beliau. Wa ulumuhu ulumul Qur'an. Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Al-Qur'an, wahyu. Wa iradatuhu wa amaluhu ma aujabahu wa nadaba ilaihil Qur'an. Apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang diwajibkan atau dianjurkan dalam Al-Qur'an. Wa iraduhu wa tarkuhu lima mana'a minhul Qur'an. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan karena memang dilarang dalam Al-Qur'an. Wa raghbatuhu fima raghaba fihi. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan memang ya hal tersebut dicintai dalam Al-Qur'an. Wa zuhdu fima zahada fihi. Ya, wa karahatuhu lima karahahu. Tidak sukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu karena memang dalam Al-Qur'an hal tersebut pantas untuk tidak disukai.
Wa mahabbatuhu lima ahabbah, kecintaannya karena memang dalam Al-Qur'an hal tersebut diperintahkan untuk dicintai. Sehingga wasa'yuhu fi tanfidhi awamirihi wa tablighihi, sehingga usaha beliau ini melaksanakan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an. Wal jihad fi iqamati, bersungguh-sungguh untuk menegakkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fatarajjamat ummul mukminin likamali ma'rifatiha bil Qur'an wa bir Rasul ya wa husni ta'biriha an hadza kullihi biqauliha kana khuluquhul Qur'an. Sehingga Aisyah menggambarkan karena pengetahuan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, sebagaimana pengetahuan Aisyah tentang Al-Qur'an dan ungkapan yang baik Aisyah tentang hal ini, beliau mengungkapkan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi ini kesimpulan dari Aisyah yang menggambarkan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah Al-Qur'an. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak-akhlak yang memang dituntunkan dalam Al-Qur'an. Sehingga ungkapan yang begitu ringkas ketika ditanya seperti apa sih akhlak Rasulullah, Aisyah menggambarkan akhlak Rasulullah ya Al-Qur'an. Ta'bir, ungkapan yang begitu ringkas namun memiliki makna yang begitu padat. Sehingga siapa yang ingin tahu akhlak Rasulullah, ya pelajari Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Rasulullah kerjakan, berarti itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya kita ikuti. Karena beliau apa? Uswah, suri tauladan kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kita membenci akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenci orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan yang tentunya sekedar pengakuan. Karena yang namanya pengakuan apapun butuh bukti. Seorang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya dia mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rinciannya begitu banyak, namun disederhanakan oleh Aisyah dengan ungkapan yang begitu pendek, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menerapkan kandungan Al-Qur'an. Berarti butuh kita pelajari Al-Quran supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.